2 SMA, itu baru saya masuk Platnas. Dan langsung berangkat ke Asian Para Games yang di Incheon, Korea. Momen yang paling berkesan itu yaitu Asian Para Games Jakarta 2018. Di situ. Karena kan itu bisa dibilang goalnya. Bagi saya sendiri tuh goalnya itu di situ. Waktu itu pasti down, 1 down, 2 minder, tapi tetap dikasih semangat sama almarhum mama. Tetap semangat, dibuktiin oleh kamu bisa. Alhamdulillah di situ saya bisa membawa nama daerah Malang untuk ke Popda. Padahal itu Popda khusus umum ya. Pesan saya sih bagi teman-teman atlet, able atau atlet yang umum, tetap semangat, tetap konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bulu tangkis, kembali lagi ya di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis, dan tak lupa dong program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gemilang. Bersama saya Tari selaku host di sini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu Kak Odi Kurnia Dwi Listianto Putra atau yang biasa disebut dengan Kak Odi, selaku Ketua NPCI Kota Malang, pelatih bulu tangkis dan juga PNS di Kemenpora. Waduh, banyak sekali ya prestasi beliau ini. Nanti kita akan kulik-kulik nih kisah inspiratif dari beliau, khususnya di bidang olahraga bulu tangkis yang akhirnya membawa beliau sampai menjadi PNS di Kemenpora. Wah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Kak Odi ya? Ya, betul. Gimana kabarnya Kak Odi? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kak Odi nervous? Gimana nih perasaannya diundang di podcast PBSI Kabupaten Malang? Pastinya seneng banget gitu kan. Kak Odi asli Malang? Asli Malang. Oke, Ya, Arema ya? pastinya. Oke, rumahnya di daerah mana Kak Odi? Saya sekarang ada di Gripik. Oh, di Gripik. Gripik itu daerah mana ya? Di perumahan BTU. Oh, cukup jauh ya dari sini ya? Deket. Oh, dekat. Iya. Oke. Kayaknya saya yang buta arah ya. Oke. Kak Odi, aku ngelihat Kak Odi ini banyak banget ya prestasinya, memulai karirnya sebagai atlet ya. Iya, benar. Atlet bulu tangkis, terus akhirnya menjadi pelatih dan sampai menuju ke PNS sekarang di Kemenpora ya. Iya, Berarti betul. udah berapa lama nih Kak kerja di PNS? Saya PNS itu masuk 2019 setelah Asian Para Games 2018 Jakarta. Wow, luar biasa sekali loh ini sahabat bulu tangkis. Oke, sebelum kita ke situ, mungkin Taris pengen tahu sejak kapan sih Kak Odi ini terjun ke dunia bulu tangkis? Awal mulanya gimana tuh? Saya sendiri awal mula ikut bulu tangkis itu di kelas 1 SD. Di kelas 1 SD? S1 SD. Itu nggak tahu umur berapa ya. Iya, Kelas 1 kayaknya SD. 6-7 tahun ya. Ya, Oke. ya. Jadi bisa dibilang sekarang saya berkecimpung di bulu tangkis 21 tahun. Wow. Ya. Awalnya kelas 1 itu iseng-iseng main aja atau gimana Kak? Kelas 1 itu masuk bulu tangkis karena kan saya kan punya kekurangan di tangan. Nah, almarhumah mama saya itu pengen punya anak saya biar gak minder. Supaya saya gak minder gitu loh. Supaya saya gak minder, cari untuk kelebihan. Lebihnya apa ya? Dari pernah ikut atletik, lempar-lempar, pernah ikut tenis meja, pernah. Dan akhirnya ternyata masuknya di bulu tangkis. Berarti nyoba berbagai macam olahraga itu kelas 1 ya? Kelas 1 SD? itu, kelas 1 SD itu. Wow. Saya kelas 1 SD masih ngapain ya? Main Barbie kayaknya. Berarti rajin banget ya dari kelas 1 SD itu
mencari bakat dan minat yang sesuai gitu ya. Iya, orang tua saya gitu. Oke, dan orang tua emang cukup suportif ya untuk Iya. mendukung Kak Odi pada saat itu. Iya, benar. Nah, sampai menemukan di tahap Kak Odi ini ternyata punya bakat dan minatnya di bulu tangkis. Itu terus Kak Odi lanjut ikut klub atau gimana? Itu saya langsung masuk klub karena kan klubnya dekat dengan rumah. Di daerah Lowaru mungkin dulu orang-orang bulu tangkis di Kota Malang juga tahu Gor Section. Oke. Gitu. Gor Section Jalan Nelly. Karena dulu rumah orang tua dekat situ. Di Jalan Bunga-Bunga situ. Jalan Bunga Leli yang dekat gereja itu ya? Betul, iya. Oh, oke. Berarti awal mula kisah Kak Odi itu dari situ ya? Iya, benar. Jalan Bunga Leli. Oke, asik. Nah, Kak Odi, tadi kan udah masuk klub nih. Terus setelah masuk klub itu berarti Kak Odi tuh berkumpul dengan atlet-atlet bulu tangkis yang lain atau atlet bulu tangkis yang memiliki spesialitas yang sama dengan Kak Odi? Itu saya masih belum kenal yang namanya olahraga khusus disabilitas. Jadi saya tetap ikut di umum. Klub umum, pertandingan umum, sampai pertandingan di Popda, di Wali Kota Cup Surabaya dan lain-lain. Itu juga umum. Lalu masuknya tahunnya kok ada disabilitas itu kelas 5 SD. Oh, baru kelas 5 ya? Kelas 5 SD baru tahu bahwa ada khusus disabilitas. Dulu namanya masih BPOC. BPOC. Lokasinya di mana itu, Kak? Lokasi kita waktu itu masih di daerah Kaliurang ketuanya. Mumpung waktu itu ada selekprof persiapan buat ke Samarinda, PON Peparnas Samarinda. Peparnas lah, Pekan Olahraga Paralimpik Nasional. Oke. Ya. Berarti sebelum masuk kelas 5 SD itu Kak Odi ini berlatihnya strateginya gitu ya secara umum ya? Umum, ikut umum. Wow. Iya. Kira-kira ada struggle tersendiri nggak? Jadi kalau ikut umum itu pastinya kan ada ini, malu, izin gitu ya. Dan juga cemoohan, dan juga diremehkan sama teman-teman gitu. Oh, sampai diremehin gitu ya, Kak? Pernah ya? diremehkan gitu. Nggak mau partner double. Gak iso main ya, gak iso servis. Gak gelem aku BOD gitu. Terus apa yang Kak Odi rasakan waktu itu? Waktu itu pasti down, 1 down, 2 minder, tapi tetap dikasih semangat sama almarhum mama. Tetap semangat, dibuktiin oleh kamu bisa. Alhamdulillah di situ saya bisa membawa nama daerah Malang untuk ke Popda. Padahal itu Popda khusus umum ya, olahraga umum ya. Luar biasa sekali. Iya. Itu kelas berapa itu berarti Kak Odi? SD kelas berapa ya? 4 kelas 5-an. Wow, masih Itu kelas mengalahkan 4 teman-teman yang Popda. umum gitu loh. Saya Luar buktikan biasa. di situ. Dapat medali apa waktu itu, Kak? Aduh, Kak itu lupa ya. Tapi dapat juara ya. Dapat, iya, dapat perunggu. Dari situ gimana perasaannya Kak Odi? Akhirnya bisa buktiin nih atau gimana tuh? Dari situ, wah, PD-nya mulai muncul. Teman-teman jadi gini, aku tak partner Odiai. Aku tak partner Odiai. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Tapi sikap Kak Odi melihat teman-teman Kak Odi yang dulu mencemooh Kak Odi, terus Kak Odi mulai bangkit dan dapat prestasi, terus mau teman sama Kak Odi gimana nih? Itu saya nggak membenci itu sih. Itu mungkin emang ya sebagai penyemangat saya aja gitu loh. Lika-liku kehidupan Iya, aja ya. lika-liku kehidupan. Sebagai penyemangat dan sekarang ya bisa membuktikan bahwa saya bisa lebih berprestasi gitu dengan keadaan saya seperti ini. Oke, luar biasa. Nah, Kak Odi tadi kan Kak Odi sempat bilang bahwa baru tahu apabila ada klub yang khusus disabilitas itu di kelas 5 atau 6 SD ya? Itu bukan klub. Oh, Kita tapi belum ada klub khusus disabilitas. Itu organisasi. organisasi. Seperti lembaganya KONI. Oke, terus Baru akhirnya tahu. masuk ke situ. Masuk ke situ, saya bisa mengalahkan teman-teman disabilitas se-Jawa Timur. Saya nomor 1. Luar biasa. Dan kelas 1 SMP, waktu MOS itu saya nggak datang, tapi izin pertandingan Peparnas di Samarinda. Wow. Kelas 1 SD itu. Ngeri ya, kelas 1 SMP. SMP, maaf.
Ngeri ya, berarti emang dari SD sampai SMP ini penuh warna dan penuh prestasi ya sepertinya ya. Penuh perjuangan. Penuh perjuangan. Oke, berarti waktu MOS itu izin ya karena Iya, ke izin. Samarinda. Iya. Oke. Terus hasilnya gimana tuh Kak waktu di Samarinda? Samarinda saya kalah. Karena kan emang itu kumpulan sama senior-senior, nggak khusus umur, nggak Pastinya khusus pelajar. mendapatkan pengalaman yang berharga Betul. lah ya. Iya, iya. Dan juga bisa melihat strategi dari atlet-atlet yang lain gitu ya Kak ya. Iya. Oke, terus lanjut nih Kak, habis dari kelas 1 SMP itu gimana nih perjalanannya Kak Odi? Setelah kelas 1 SMP itu saya sudah fokus di olahraga khusus disabilitas. Nah, sekarang namanya menjadi NPC, National Paralympic Committee. Nah, di kelas saya 2 SMA itu baru saya masuk pelatnas. Menjadi atlet nasional ya. Iya, benar. Oke. Baru di SMA. Berarti waktu SMA. itu usia berapa ya Kak? Aduh, kalau SMA berapa ya? 16, 17 kayaknya ya. Iya. Itu Oke. masuk pelatnas dan langsung berangkat ke Asian Para Games yang di Incheon, Korea. Wow, langsung terpilih ya. Langsung terpilih. Itu ada berapa atlet? Itu yang berangkat? khusus disabilitas upper, saya kan namanya upper 5 gitu ya. Upper 5 itu ada 3 orang. 3 orang, saya mendapatkan perak. Wow. Itu Kak Odi ikut kategori badminton yang Single. Oh, single ya. Iya. Baru setelah itu mulai ikut di double, single gitu. Jadi setiap satu event ikut 2 nomor. Single sama double. Oke. Sampai terakhir kemarin 2023 kemarin terakhir itu pertandingan di Cina. Yang Asian Para Games Cina itu. Baru tahun kemarin ya? Iya. Setelah itu baru memutuskan menjadi pelatih. Oke. Berarti dari sekian panjangnya ya perjalanan karir Kak Odi sebagai atlet ya, awalnya mulai dari kelas 1 itu suka banget sama bulu tangkis, terus sempat ngedown juga karena ada obrolan yang mungkin miring gitu ya, yang Kak Odi nggak suka, tapi alhamdulillah karena ada support dan dukungan dari orang tua bisa akhirnya meraih prestasi, semakin semangat. Terus SMA juga akhirnya mendapatkan banyak penghargaan sampai akhirnya menang gitu Kak ya di tingkat internasional ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, tadi adalah perjalanan Kak Odi dalam menjadi atlet bulu tangkis. Nah, kenapa nih Kak tiba-tiba pingin jadi pelatih bulu tangkis aja deh gitu? Apa yang membuat Kak Odi ingin menjadi pelatih bulu tangkis? Terakhir kan kemarin 2023 ya, di Cina ya. Di situ juga saya sudah membacalah peta. Kayaknya sudah cukup deh ini saya menjadi pelatih, menjadi atlet gitu. Karena sudah berkecimpung di atlet itu 20 tahun. Nah, lalu saya keluar Malang itu tahun 2014. Berarti sudah 10 tahun saya udah nggak di Malang. Jadi mungkin waktunya sekarang mungkin aku tak di Malang aja gitu. Aku tak mencari bibit-bibit. Melatih bibit-bibit, mencari penerus-penerus gitulah. Kembali mengabdi ke Malang. Ya. Kenapa alasannya kembali ke Malang Kak? Emang kerasan di Malang atau gimana? Karena asli Arema. Karena Arema ya? Iya. Jiwa Arema itu sudah melekat ya? Oke, luar biasa. Berarti itu awal mula dan semangat Kak Odi untuk akhirnya menjadi pelatih bulu tangkis begitu ya Kak ya? Sebagai pelatih bulu tangkis, Kak Odi ini sudah melatih berapa atlet Kak? Kalau saya ini jadi pelatih baru pertama itu, dan alhamdulillah sekarang diberi mandat melatih atlet-atlet yang nanti berangkat ke Peparnas Sumatera Utara. Oke. Di bulan Oktober. Ya. Oke. Nah, untuk menjadi pelatih bulu tangkis ini berarti baru berapa tahun Kak? Baru tahun ini ya? Iya, benar. Oke. Perasaannya gimana nih Kak menjadi pelatih bulu tangkis? Jadi pelatih bulu tangkis itu nggak mudah loh ternyata. Bebannya lebih tinggi. Oke. Kalau atlet kan menerima program gitu kan. Menerima program, udah nggak mikirin programnya apa dan lain. Kalau pelatih, apalagi pelatih khusus disabilitas, itu mikirnya nggak hanya khusus bulu tangkis, tapi kita mikirnya itu, si atletku yang ini disabilitasnya lower, disabilitasnya kaki. Nah, aku latihan apa ya biar dia
masuk biar kakinya kuat walaupun dia disabilitas. Ada lagi yang disabilitas upper. Nah, ini atlet ini disabilitas upper. Nah, gimana ya biar fleksibilitasnya itu bagus gitu. Karena memberikan strategi yang tepat ya. Iya, bedanya itu lebih terinci per atletnya. Mungkin yang umum kan, kekuranganmu misalnya kurang, kekuranganmu defense-nya kurang. Kalau kita nggak hanya itu, gimana cara defense dia ini bisa bagus dengan keadaan disabilitas kaki gitu. Oke. Ngakalinya itu gimana gitu. Iya. Nah, cara untuk mengakali itu sendiri itu apakah Kak Odi ini ikut kayak kursus pembelajaran tertentu untuk rekan-rekan disabilitas atau bagaimana? Kalau pembelajaran tertentu itu balikan, pembelajaran terbaik adalah pengalaman ya. Diri sendiri ya? Iya, diri sendiri dan pengalaman. Oke. Nah, saya dilihat dari pengalaman saya 10 tahun di Pelatnas. Itu berbagai macam disabilitas. Gimana sih cara melatihnya itu? Saya terapkan di Jawa Timur. Ambil di situ ya? Iya, betul. Saya ambil di situ. Kalau untuk kepelatihan seperti itu sih belum ada ya, tahu saya gitu loh. Khusus disabilitas ini itu nggak ada. Berarti memang baru di Jawa Timur ini ya, Kak Odi ini ya? Ya, di daerah juga sama, khusus kepelatihan pelatih gitu loh. Itu nggak ada, tapi untuk pelatih disabilitas kan daerah-daerah juga ada. Oke. Berarti memang Kak Odi ini melihat bahwa menjadi pelatih bulu tangkis ini cukup challenging ya. Iya, betul. Karena ada banyak strategi yang harus diterapkan ke masing-masing rekan-rekan yang memiliki perbedaan ya disabilitasnya seperti apa gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, Kak Odi ini menjadi pelatih bulu tangkis dan juga sekaligus aktif menjadi PNS ya? Iya, betul. Nah, itu gimana Kak ceritanya? Dari atlet, terus menjadi pelatih, terus kok tiba-tiba di PNS itu gimana ceritanya? Ceritanya itu ini, apa ya, sama menyambung lah. Awalnya atlet, nah kan 2018 itu ada Asian Games sama Asian Para Games kan, di Indonesia yang wah menggelegar gitu ya kan. Nah, dari situ saya tahu bahwa ada bonus menjadi PNS. Oh, hadiahnya ya? Apresiasi, iya. Oh, oke. Dari situ saya kejar. Itu latihan nggak main-main. Saya latihan tuh sehari 4 kali. Wow. Pagi bangun jam 5, itu jogging minimal 5 kilo. Wow. Selesai kan jam 6 makan. Jam 8 latihan, speed sama teman-teman, sampai jam 11 sampai jam 12. Pulang asrama, itu saya istirahat. Jam 3 sampai jam 5 latihan lagi, entah itu latihan fisik, entah itu latihan fitness bareng sama teman-teman. Nah, selesai itu kan biasanya kan udah selesai, selesai gitu kan. Malam itu saya enggak. Saya cari orang sekitar, atlet-atlet sekitar, suruh nemenin ngelatih. Suruh nemenin sparring. Wow, perjuangan ya. Dari jam 8 malam sampai jam 11 malam. Itu saya lakuin selama 1 tahun sebelum pertandingan Asian Para Games itu. Wow. Nggak pernah berhenti. Berarti memang kuncinya tuh ada di disiplin dan konsisten ya, kalau dia untuk bisa mencapai itu. Akhirnya terus menang, terus akhirnya dapat ya PNS apresiasi itu. PNS itu. Untuk kedinasannya sendiri atau mungkin letak PNS-nya ini tuh ditentukan atau gimana? Kita semua yang dapat PNS yang Asian Games atau Asian Para Games itu semua ditempatkan di Kemenpora. Oh, Kemenpora. Ya. Jakarta ya? Jakarta. Iya, betul. Terus gimana cara Kak Odi membagi waktu antara menjadi pelatih bulu tangkis di Malang dan juga menjadi anggota PNS di Kemenpora? Jadi alhamdulillah untuk khusus pengangkatan dari atlet, atlet berprestasi itu selama atlet tersebut masih aktif, entah atlet menjadi atlet atau menjadi pelatih, jadi mendapat dispensasi. Oh gitu. Betul. Jadi nggak ngantor dulu begitu loh. Nah, setelah sudah pensiun semua, kembali ke kantor. Oh gitu. Berarti sekarang ini masa dispensasi ya? Iya. Jadi bisa sambil nyambi latihan. Meskipun nggak di Jakarta juga bisa ya? Meskipun di Malang atau di luar itu memang peraturannya tapi kita seperti tetap itu ya?
pasti ada pengisian kinerja, kirim ke kantor, Oke. Mungkin absensi. secara online ya. Betul, iya. Oke. Wah, menarik sekali loh ya. Ini bisa menjadi semangat untuk sahabat bulu tangkis yang ada di rumah untuk bisa lebih lebih konsisten gitu ya dengan apa yang ingin diraih gitu, karena rewardnya juga nggak main-main ya. Kalau Betul, misalnya iya. kita bersungguh-sungguh gitu ya, pasti akan dapat hasil yang maksimal. Oke, luar biasa sekali Kak Odi. Nah, Kak Odi kan tadi kita udah ngobrol banyak ya, mulai dari awal mula Kak Odi ini berkecimpung di bulu tangkis, terus sampai Kak Odi ini menang berbagai kompetisi. Nah, kira-kira apa nih momen dari keseluruhan itu yang menurut Kak Odi tuh wah ini memorable banget, itu momen yang pas apa nih? Mungkin boleh diceritakan. Momen yang paling berkesan itu yaitu Asian Para Games Jakarta 2018. Oke. Di situ. Karena kan itu bisa dibilang goalnya. Bagi saya sendiri tuh goalnya itu di situ. Goal Karena of life ya. iya, karena kan supaya bisa membantah omongan orang-orang sekitar yang atlet itu kok gedein dadi opo sih? Nah, itu loh. Nah, di situ saya akan membantah di situ. Bahwa ternyata atlet juga bisa menjadi pegawai. Atlet bakal walaupun bukan pegawai negeri, di instansi-instansi lain juga membutuhkan atlet kok. Berarti itu menjadi semangat nih buat sahabat bulu tangkis yang mungkin menjadi atlet ya. Iya. Bahwa atlet itu juga punya masa depan gitu ya. Salah satunya adalah itu banyak kesempatan di depan. Betul. Seperti menjadi PNS, seperti yang menjadi Kak Odi Iya. hari ini ya gitu. Iya. Luar biasa sekali. Nah Kak Odi, sekarang kita bahas soal event tingkat nasional. Iya. Saya dengar-dengar nih ada event olahraga tingkat nasional ya untuk teman-teman disabilitas ya, kayak semacam PON gitu di tahun Ya, 2024 ini. Betul. Nah itu apa Kak namanya? Namanya Peparnas. Oh Peparnas itu Iya. tadi ya, yang di bulan Oktober ya. Iya. Oke. Nah event itu digelar di mana ya Kak? Digelar jadi kalau event seperti itu setelahnya umum PON gitu, PON 1 bulan kemudian itu kita lanjut Peparnas. langsung Peparnas di tempat yang sama, venue yang sama. Karena sekarang kan sudah ada undang-undang, sudah ada perpres, sudah ada Kemenkumham ya bahwa olahraga able dan olahraga disabilitas itu sudah disetarakan. Tidak boleh ada perbedaan di situ. Luar biasa sekali ya. Berarti Kak Odi ini juga menjadi saksi ya dari adanya tambahan-tambahan regulasi itu untuk bisa adanya kesetaraan antara rekan-rekan yang umum dan juga rekan-rekan disabilitas gitu ya Kak Odi ya. Oke. Nah untuk event Peparnas ini digelar di awal terakhir itu di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Berarti kalau untuk tahun ini masih belum tahu ya? Tahun ini ya. Okay. Kalau mengikuti tetap di sana, Sumatera Utara. Kalau Peparnas itu olahraga apa aja sih Kak Odi yang dilombakan? Itu banyak banget, ada belasan cabur. Mungkin bisa sampai 20 lebih cabur. Itu ada olahraga yang di able nggak ada, seperti boccia. Apa itu Kak? Kayak gimana itu? Boccia itu olahraga ketangkasan, itu khusus disabilitas cerebral palsy. Gangguan saraf. Oke, gangguan saraf. Lalu untuk jenis cara bermainnya? Ketangkasan, seperti lempar-lemparan kayak nekeran gitu. Oh. Tapi itu bolanya empuk dilempar gini. Oh gitu. Terus cara menangnya gimana? Siapa ada satu bola titik gitu ya. Siapa yang paling dekat itu yang menang. Oh gitu. Wah unik ya. Ini adalah ilmu baru ya sahabat bulu tangkis ya. Berarti ada cabang olahraga khusus ya. Khusus dan juga ada modifikasi juga. Volley juga ada. Tapi volley duduk. Basket kursi roda. Gitu ya. Saya baru tahu. Wah ini luar biasa sekali ya. Jadi ini juga bisa memacu semangat rekan-rekan disabilitas, jangan khawatir gitu ya, karena banyak sekali ya kesempatan di depan gitu ya, khususnya apabila rekan-rekan ini ingin fokus di bidang olahraga ya Kak Adi ya. Nah kalau khusus bulu tangkis sendiri apa aja kategori yang dilombakan? Kalau di nasional besok ini Peparnas sih ada 7. Ada 7 ya? Klasifikasi. Bukan 7 nomor. Nomor kan ada single, double, mix gitu kan. Ini 7 klasifikasi. Klasifikasinya apa aja tuh Kak? Yang pertama itu ada rungu wicara. Kedua ada SS6. SS6 itu yang disabilitas pendek. Badannya pendek.
lalu SU5 seperti saya, khusus tangan, SL4. SL4 itu disabilitas kaki, tapi bisa dibilang yang paling ringan. Disabilitas kakinya itu mainnya full satu lapangan. Kalau disabilitas, kalau klasifikasi yang SL3, ada lagi SL3, itu mainnya setengah lapang aja. Itu disabilitasnya bisa dibilang lebih parah. Kalau mungkin ada yang kenal yang namanya Iki, nah itu maksudnya SL3. Wah, Kak Iki kebetulan juga hadir di podcast kita di episode sebelumnya. Oh, iya. Oh, berarti kakak ini coachnya ya? Kak Odi ini coachnya ya? Iya. Kak Iki itu nanti persiapan Peparnas 2024 di Sumatera Utara. Doain ya. Wah, semoga hasilnya bisa maksimal ya. Ya, amin. Wah, luar biasa sekali. Berarti Kak Odi ini bisa menjadi pelatih atlet yang terkenal juga ya. Hasilnya Kak Iki ya. Luar biasa. Lalu ada lagi itu, kan tadi SL3. Ada lagi WH, wheelchair 2. Wheelchair 2 itu pakai kursi roda. Mainnya setengah lapang juga. Tapi nggak pakai lane depan. Hanya lane tengah sama belakang. Itu wheelchair 2. Lalu ada juga wheelchair 1. Itu sama, mainnya juga sama seperti wheelchair 2, tapi hanya disabilitas lebih parah. Berarti perbedaannya tadi ya sahabat bulu tangkis bukan di nomor tapi di klasifikasi ya. Iya, betul. Semoga ya Kak Odi bisa mengantarkan Kak Iki dan juga atlet yang lain untuk bisa mencapai juara yang maksimal gitu ya. Amin. Nah, Kak, kalau di bulu tangkis Jawa Timur ini, apakah Kak Odi tahu ya udah berapa atlet yang dipersiapkan untuk kita Jawa Timur sudah mempersiapkan 8 atlet. 8 atlet ya, termasuk Kak Iki itu ya? Termasuk Kak Iki itu, ya. Berarti memang ikut pusat pelatihan gitu ya? Iya, betul. Ya? Oke. Dengan Kak Odi sebagai pelatihnya sendiri atau ada mentor-mentor yang lain? Saya pelatihnya sendiri, saya kebetulan jadi koordinator. Begitu. Nah, sebagai pelatih nih menurut Kak Odi apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk event ke depan ini? Untuk mempersiapkan sih kita bisa memetakan peluang-peluang ya. Karena kalau yang Peparnas itu ada 2 kelas. Alhamdulillah kita ada 2 kelas. Ada kelas elit sama kelas nasional. Apa tuh yang membedakan antara kalau kelas elit itu dikhususkan untuk mantan pelatnas, pelatnas sama yang nasional mau pingin ikut pertandingan, ikut main di elit. Tapi untuk yang nasional, yang mantan pelatnas, anak pelatnas nggak boleh ikut. Oh gitu ya, dibedakan ya. Iya, dan juga sekarang ada regulasi baru lagi bahwa kemarin Peparnas Papua itu yang dapat medali emas nggak boleh ikut di nasional, harus naik di elit. Pastinya tuh bisa menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan ya. Betul, Oke, luar biasa sekali. Selain itu, apa aja nih yang dipersiapkan selain melihat peluang menurut Kak Odi? Peluang persiapan ini sih kesiapan atletnya juga kita lihat. Juga menjaga trauma atlet. Kita nggak hanya menjaga fisiknya atlet, nggak hanya menjaga itu, kita menjaga disabilitasnya atlet juga. Takutnya kalau kita latih berlebihan menjadi cedera, itu kan juga kerugian juga. Fatal juga. Iya. Karena kan porsinya beda-beda. Kita nggak bisa menyamakan itu. Untuk menjaga hal tersebut, apakah ada konsultasi tertentu, jadwal khusus dengan dokter atau gimana, Kak? Kita kalau seperti itu, saya langsung ke NPC Jawa Timur. Nanti kita juga ada classifier, ada dokternya juga. Berarti emang cukup lengkap ya Jawa Timurnya dalam memprovide para atletnya ya. Betul. Oke, luar biasa sekali. Nah, untuk latihannya sendiri di mana sih Kak dan berapa kali dalam seminggu? Seharusnya kita itu sudah masuk Puslada itu di bulan Januari kemarin. Tapi dikarenakan ada kendala, dan juga besok ini tanggal 14, 13 sampai tanggal 17 itu kita ada Peparprov, seperti Porprov. Ya. Nah, mungkin setelah itu kita baru masuk ke pusladanya, pemusatan. Kita pemusatan juga sama seperti yang umum. Kalau yang umum kan di UNESA. Mungkin bulu tangkis nggak di UNESA ya, di Sudirman ya. Kalau kita juga di UNESA situ. Berdampingan dengan yang umum.
Karena udah disetarakan juga. Berarti latihannya itu intensif ya? Iya. Oke. Iya benar. Tapi untuk sekarang ini mungkin sampai setelah para prof itu kita masih mandiri. Di Malang ya latihannya ya? Tidak ada masing-masing. Tapi nanti tetap kita kasih program. Kita kasih program, jadi seperti virtual gitu lah. Online gitu ya, online learning betul, gitu. Betul. Nanti setelah PEPA Prof, kita masukkan ke Puslada itu, pemusatan. Kalau untuk yang latihan mandiri itu apakah ada kayak progress report itu ke Kak Odi, kayak saya sudah melakukan apa gitu di video atau gimana? Oh, ya kita kasih program sih biasanya gitu, si program seperti program fisik. Kayak coba minggu ini program fisik ini. Kan masih kan ada sekarang kan canggih ya gitu kan. Udah fisikmu pakai HP, pegangan HP. Kalau nggak pakai jam itu ya sekarang ya. Iya benar, iya di situ. Jadi pelatih juga bisa nge-track para atlet gitu ya. Iya. Jadi nggak ketahuan kalau bohong gitu ya. Iya. Oke. Luar biasa sekali. Wah, semoga ya Kak segala ikhtiar Kakak dan juga para atlet ini bisa membuahkan hasil. Terus nanti di Preparnas ini juga bisa dapat medali gitu ya. Dan Jawa Timur juga bisa juara. Malang juga bisa semakin mentang dengan prestasinya yang gemilang. Oke, Kak, sebelum kita menutup episode podcast kita kali ini, kan tadi kita udah bicara banyak ya soal lika-liku perjalanan karir Kak Odi, mulai dari atlet bulu tangkis sampai menjadi pelatih dan juga PNS ya di Kemenpora. Mungkin Kak Odi bisa memberikan kesan dan pesan, juga mungkin semangat buat sahabat bulu tangkis untuk bisa terus konsisten kayak Kak Odi dalam mencapai cita-cita yang diinginkan. Iya. Pesan saya sih bagi teman-teman atlet, able atau atlet yang umum, tetap semangat, tetap konsisten. Kita aja yang disabilitas semangat. Jadi yang umum juga harus semangat gitu. Karena jangan berpikiran nanti saya dapat apa, gitu kan. Tetap fokus konsisten, pasti nanti juga akan dapat ininya, hasil yang terbaik gitu. Oke, luar biasa. Yang penting proses dulu aja ya. Proses dulu aja. Iya. Kalau katanya salah satu merek sepatu itu just do it gitu ya. Oh iya. Nanti pasti hasilnya juga akan bisa terbayarkan gitu, karena rezeki juga sudah tertakar dan tidak akan tertukar ya Kak Odi ya. Oke, luar biasa sekali. Seneng banget ngobrol-ngobrol sama Kak Odi di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak loh Kak sudah meluangkan waktunya. Mungkin sahabat bulu tangkis nih kalau mau kontak-kontak atau ngelihat Kak Odi di sosial media, mungkin bisa di-share dong sosial medianya Kak Odi. Bisa follow Instagram saya, Odi Kurnia. Oke, Odi Kurnia ya. Mungkin nanti kalau ada sahabat bulu tangkis yang mau tanya-tanya tips and trick gitu ya seputar olahraga bulu tangkis, bisa langsung aja DM beliau. Nah, sahabat bulu tangkis gak kerasa udah waktunya Taris pamit. Jangan lupa untuk terus tonton episode menarik lainnya yang bisa sahabat bulu tangkis akses di akun sosial media kami, ada di Instagram @pbsikup_malang_official atau di akun YouTube kami di @pbsikup.malang_official. Saya Taris pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.